Baik, kita mulai hari ini materi tentang konseling gizi. Materi konseling gizi ini kita akan diskusikan dalam 2 pertemuan hari ini dan untuk minggu depan. Teman-teman kemarin sudah mendapatkan sekilas tentang konseling gizi. Menjadi salah satu bentuk intervensi gizi setelah edukasi. Perbedaannya apa? Mendasar antara konseling dan edukasi. Bisa angkat tangan? Belum? Edukasi hanya pengetahuan, terus sarapan itu mengubah sikap sendiri. Oke, mengubah sikap dan perilaku kalau konseling. Yang kedua, tadi ada lagi? Itu ada lagi nggak? Dari sasarannya kalau sekarang? Kita susah kalau mau mengubah perilaku semua orang. Saya pun nggak gampang mengubah perilaku teman-teman gizi untuk rutin sarapan. Ya kan? Tapi kalau personal mungkin bisa, karena lebih intens. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa lebih intens? Karena kalau konseling lebih dari hati ke hati. Lebih melihat ada hambatan apa sih di kamu? Kok nggak mau sarapan? Ada masalah apa sih? Kok nggak bisa sarapan? Gitu. Kalau edukasi, peduli amat. Kamu bisa kayak kamu nggak bisa, nggak usah curhat. Yang penting saya ngomong. Yang penting saya menyampaikan informasi. Itu kalau edukasi. Nah, itu perbedaannya. Nah, kita, oke, suaranya putus-putus ya, Mei. Oke, semoga bisa lebih jelas ya, Mei. Saya sudah pakai 4G. Saya ganti pakai 4G. Semoga baterainya cukup. Ya, semoga suaranya sudah sedikit lebih jelas, Mei, dan teman-teman yang ada di Zoom 2. Belum, Pak. Belum. Sudah, suaranya sudah lebih jelas lagi? Si putus-putus, Mohon Pak. maaf, oh, belum. Oh, oke. Oke, tunggu sebentar. Ya, cek apakah suaranya sudah masuk, Mei? Sudah, Pak. Sudah lebih baik, Pak. Lebih baik, Pak. Lebih baik. Oke, nanti kalau misalnya suaranya tadi agak sedikit terputus karena saya sempat bertanya sesuatu di ruang kelas, silahkan nanti kalian bisa putar lagi di YouTube ya. Karena ini juga saya rekam. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengertian konseling, apa sih peran tenaga gizi, mohon maaf ini typo, bukan ahli gizi. Kemudian bagaimana sih konseling yang efektif? Kemudian apa fokus konseling gizi dan konseling gizi di berbagai kelompok. Nah, untuk topik keempat dan kelima kita akan bahas di minggu depan. Harapannya teman-teman sebelum terjun ke lapangan sudah tahu nih, kalau nanti misalnya kemarin di sini ada kelompok flow ya, kemarin mau ke stero. Yang tadinya cuma satu kelas, sekarang jadi satu angkatan. Berapa orang? Nggak tahu, banyak. Nah, barangkali nanti ada yang, itu kan edukasi. Barangkali setelah itu ada pendekatan lagi, boleh nggak sih saya konsultasi gizi, saya konseling gizi. Orang-orang yang berbadan kecil tentu nggak akan menghubungi flow karena besok topiknya adalah tentang obesitas. Tapi orang-orang yang berbadan besar ingin menghubungi flow secara lebih lanjut. Nah, karena sudah pertemuan kemarin, maka nanti akan diarahkan dengan konseling gizi. Nah, konseling gizi pada orang remaja, gimana sih? Misalnya nanti teman-teman yang lain ada yang pegang ibu hamil, ngomong sama posyandu lansia, posyandu ibu hamil, begini. Kemudian ada yang cerita lagi, tanya lagi bagaimana sih kalau mau membuat MPASI, kok saya berat badannya nggak nambah banyak ya? Ada ibu hamil di Stikes Panterapi ini, tapi nggak kelihatan kayak ibu hamil. Bangga banget bisa naik berat badan, tapi apakah berat badannya itu sudah sesuai dengan kenaikan berat badan yang dianjurkan? Nggak tahu. Nanti maka akan ada konseling di jenis kelompok-kelompok tertentu. Kita akan diskusikan besok. Oke, ini sekarang kita masuk ke pengertian konseling gizi. Teman-teman semuanya di sini, pertama kita membahas tentang hasil assessment.
kita ketemu sama ibu hamil, anak, remaja, lansia, dan yang lain kita asesmen. Tapi dalam kelompok. Misalnya, masih dalam kelompok. Atau bisa juga langsung individu. Kalau mau kelompok misalnya, nanti ini kita match ya, mata kuliah pendidikan gizi, mata kuliah asuhan gizi, kita bisa saling melengkapi. Teman-teman akan berpraktek nanti di lapangan, akan praktek di masyarakat, ketemu sama di posyandu. Kalian akan praktek di klinik, ketemu di pasien-pasien, jadi di bangsal. Nah, di bangsal pun nanti kemungkinan akan ada kelompok. Misalnya ibu hamil. Ibu hamil di rumah sakit bukan karena dia sakit, tapi karena prepare sebelum dia melahirkan. Nah, dia juga tetap mendapatkan asuhan gizi. Bisa jadi nanti ada 4-5 ibu hamil, senam hamil bareng, kalian bisa memberikan edukasi bareng misalnya kayak gitu. Itu juga kelompok. Nah, dari hasil assessment kita akan memberikan intervensi. Intervensinya bisa dua. Kalau terkait dengan mata kuliah hari ini, bisa memberikan edukasi kalau dia dalam bentuk kelompok. Individu bisa nggak dikasih edukasi? Bisa. Jadi maka tadi ketika Flo bilang terkait dengan perubahan pengetahuan, kalau pengetahuannya lebih ke individu, kan bisa. Nah, tapi kalau edukasi juga bisa dilakukan secara berkelompok. Berbeda dengan konseling. Nah, edukasi dan konseling, kita bisa memberikan tentang apa sih pentingnya gizi? Nah, topiknya tentang pentingnya gizi, bagaimana besok naik turun berat badan gitu misalnya. Besok yang ngasih ada Flo, terus siapa lagi? Viani, terus Debbie sama Sekar. Bagaimana menurunkan berat badan, tapi yang ngomong ternyata berat badannya nggak turun-turun. Bagaimana menaikkan berat badan, tapi ternyata berat badannya nggak naik-naik. Itu nanti yang akan ditanya. Sudah menjalankan belum sebenarnya? Kemudian ada orang-orang yang akan bertanya bagaimana sih biar nggak gampang sakit. Kemarin banyak banget yang bertanya. Saya sering kemarin dijadikan narasumber ketika COVID. Bagaimana sih? Harus makan apa sih? Harus minum apa sih? Gitu. Termasuk seperti saya ini karena anak saya kemarin ketularan temennya di perumahan karena siawalan, batuk pilek, tapi habis itu sembuh. Jadi cuma 3 jam doang batuk pileknya, tapi saya khawatirnya 2 hari. Jadi nggak tidur. Saya sekarang jadi meler dan mata saya sudah sayu. Saya minum kopi nggak pernah pakai gula, tapi sekarang saya tambahin dengan cengkeh. Jadi kalau kalian kayak aroma cengkeh, ini saya minum kopi cengkeh. Nah, bisa meningkatkan sistem imun nggak? Iya, menurut saya, menurut yang saya tahu. Nah, jadi cengkeh salah satu herbal yang bagus juga. Nah, mengelola gejala penyakit misalnya diabetes. Kemarin ada nggak ya yang sampai ke orang-orang komunitas dengan penyakit? Belum ya? Memberikan. Ya nggak apa-apa. Malah kalau kalian berani megang yang kelompok dengan komunitas, misalnya komunitas penyakit kanker, komunitas diabetes, itu di Pantai Rapih ada. Gitu. Malah itu nanti jadi khawatir saya, karena kalian belum punya basicnya. Nanti ketika ditanya nggak ngerti, atau ketika ditanya jawabnya sesuai dengan literatur. Padahal kan literatur kalian belum seberapa, belum punya landasan teorinya. Gitu. Maka kalau di komunitas tertentu, misalnya ibu hamil, anak, lansia, balita sehat, gitu kan, itu sudah mendapatkan materinya di beberapa perkuliahan. Nah, kalau untuk penyakit belum, jadi relatif saya lebih santai. Kemudian tentang efek pengobatan, misalnya orang-orang yang menjalani pengobatan jangka panjang, orang-orang dengan kanker, dengan TB, tuberkulosis, ini sekarang kita sedang trending juga nih, selain hepatitis akut, tuberkulosis, sama demam berdarah. Nah, di Indonesia sekarang COVID bukan lagi isu yang menarik buat diomongin, tapi sekarang demam berdarah, TB, sama hepatitis akut. Belum ada Pak di sekitar saya. Saat itu 2019 COVID pun belum ada di Indonesia. Dan kita mau pakai kalung eukaliptus, minum jahe, makan nasi kucing, sering berjemur. Nggak akan kena COVID. Kita orang Indonesia sering kena panas. Pernah dengar itu? Tapi akhirnya banyak dari kita bahkan meninggal karena COVID. Nah, kita nggak ngerti nih soal hepatitis. Tapi hepatitis tidak menular lewat udara. Sudah belajar tentang hepatitis? Sudah. Nah, kemudian tentang bagaimana tentang kebutuhan lainnya. Nah,
Ada nggak menurut kalian isu gizi, kebutuhan gizi, bicara tentang gizi, konseling gizi atau edukasi gizi yang kalian belum pelajari tapi sudah ingin kalian dapatkan atau orang-orang sudah tanya ke kalian? Isu tentang apa? Yang hubungannya sama gizi. Ada yang pernah tanya ke kalian, teman kalian, keluarga kalian, orang random karena tahu kalian mahasiswa gizi, saya mau tanya dong, gizinya untuk ini gimana ya? Nah, itu kalian belum mendapatkan materinya. Ada yang sudah dapat pertanyaan itu, tapi kalian nggak bisa jawab? Ada? Niluh, silakan. Tapi ibunya itu sudah konsultasi itu sama dokter dan pengurus dari komunitasnya itu komunitas tapi kita udah di lapor kenapa itu baru tahu tapi dia tanya tapi gimana ya caranya untuk menurunkan itu setiap hari itu harus makannya bisa juga. Oh, obesitas pada anak yang berkebutuhan khusus. Boleh tahu kebutuhan khususnya apa? Kemudian itu nasi dorong kan, katanya tuh jadi tuh anak-anak yang sebelum itu nggak boleh makan makanan yang Oke, ya jadi ini buat yang di Zoom 2 barangkali kalian belum mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan sama Niluh. Niluh tanya ke kita, dia pernah ditanyain orang untuk pengaturan makan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang harus menurunkan berat badan. Tapi makanannya karena berkebutuhan khusus diharapkan bisa menghindari dari gluten. Produk-produk gluten free. Nah, oke nih loh, pertanyaannya bagus. Sudah pernah dapat teori tentang, mata kuliah tentang bicara tentang gluten? Dia tentang free gluten? Belum? Oke. Sepertinya di Stikes tidak ada bahan kajian untuk itu. Oke, jadi pertanyaannya bagus. Mungkin tidak terjawab di mata kuliah lain sampai kamu lulus kalau kamu belum tanya. Oke, kemarin saya membawa materi itu ke salah satu webinar. Ada di Indonesia ada society perkumpulan keluarga yang menderita penyakit-penyakit langka, ya, sindrom-sindrom langka yang di Indonesia. Mereka ada banyak sindrom-sindrom langka yang bahkan saya pribadi belum pernah mendengar sindrom itu. Ada sindrom Cushing, Edison, ada sindrom karena kekurangan enzim tertentu, terus kekurangan ada kelainan tertentu di dalam tubuhnya sehingga tidak bisa memetabolisme makanan, ada kelainan genetik tertentu yang sangat langka, yang di satu kecamatan belum tentu ada. Nah, dia berhak tetap hidup dengan baik, tetapi dapat panduan dari mana nih, gitu ya? Yang diharapkan bisa menurunkan menghindari gluten, misalnya ADHD, ya, autism. Itu salah satu orang berkebutuhan khusus yang memang perlu menghindari gluten. Nanti kita akan bicara tentang itu juga di yang komunitas khusus itu ada itu, saya sudah tuliskan itu, intoleransi gluten. Ya, buat orang-orang yang dengan penyakit celiak dan anak-anak dengan autisme. Itu memang harus menghindari gluten. Tapi untuk yang kelompok lain tidak. Walaupun dia juga berkebutuhan khusus. Maka tadi saya tanya kebutuhan khususnya apa. Karena nanti berbeda-beda. Nah, itu tadi untuk Niluh. Ada lagi yang barangkali yang lain. Nanti kita diskusikan minggu depan ini. Ada lagi yang sudah ditanya tapi kalian nggak ngerti nih. Jawabannya apa? Yang di Zoom barangkali. Ada? Mayang. Kalau saya yang nanya kan memang kakak saya sendiri karena saya punya ponakan 6 bulan. Oke. Jadi itu ponakan saya itu kan mulai empati Pak. Kakak saya itu bingung karena saya juga seperti ini mungkin karena belum terbiasa jadi kayak sering kayak tahu ya minta gitu. Oke. Ya terus
bingung mau dikasih apa dari mulai ayam sampai ikan. Nah, terus itu dicoba dikasih yang makanan instan gitu loh, kayak sudah dan sebagainya. Dicoba pakai itu sama masih kayak menonton itu saya gimana maksudnya biar proteinnya itu tetap masuk, tapi sekarang juga mau saya mikir ya mungkin karena 6 bulan jadi belum terbiasa. 6 bulan ya. Iya, Oke. masih awal karena masih belum terbiasa. Mungkin kalau karena tekstur juga masih mungkin bingung. Oke. Mungkin kalau dicoba terus mungkin bisa dan mau kalau nanti belum kosong belum banyak. Ditanyain lagi kalau semisal dikasih apa sih kalau sering kembung pernah saya sering kembung itu gara-gara habis makan itu atau enggak, saya juga bingung kan. Emang dia bikin kembung lagi gitu Pak, saya juga bingung jawabnya. Masih 6 bulan. Iya. Oke, ini teman-teman di Zoom 2, Mayang ditanya sama saudaranya, ponaan dia masih 6 bulan dikasih MPASI sumber protein, tapi kok mual dan ada keluhan kembung juga. Nah, ini juga belum bisa ditanyakan. Anyway, saya izin ambil power bank dulu, handphone saya. Kita lanjutkan. Tadi pertanyaannya Mayang bagus banget juga. Ada nggak ya di sini? Ada. Nanti saya akan coba bahas tentang hal tersebut gitu ya. Bayi, wah langsung 20% habis langsung. Bayi khususnya 6 bulan itu, nah ini nanti saya bisa sambil jawab ya karena materi ini relatif bisa kalian baca sendiri. Nah, bayi usia 6 bulan, asumsinya dia baru selesai ASI eksklusif. Tadinya hanya minum, makan ASI saja. Maka pencernaannya baru terbiasa itu saja dengan konsistensi relatif cair. Oke. Nah, kalau masih 6 bulan terus gimana ya? Anak saya nggak mau makan. Padahal kan dia harusnya sudah MPASI. Wah, MPASI yang bagus tuh kayak gimana? Ini yang susah. Ini yang belum banyak ibu muda khususnya pahami. Maka dari itu PMPA itu laris. Pemberian makan bayi dan anak itu laris informasinya. Nah, yang memberikan materi PMPA biasanya bukan nakes. Siapa? Ya orang-orang yang merasa sudah bisa memberikan MPASI. Terbiasa memberikan MPASI. Padahal ini lahannya kita salah satunya ya saya ngomong karena spesialis anak juga bisa, KIA juga bisa, bidan juga bisa sebenarnya. Nah, semakin muda itu harapannya, semakin muda seorang anak, 6 bulan, kita taruh 6 bulan, 7 bulan, MPASI
Berbedanya dengan 8 bulan, 9 bulan adalah dalam bentuk teksturnya. Dalam bentuk komposisinya apa. Nggak bisa sembarangan. Kenapa? Tadinya hanya makan ASI, minum ASI saja dengan tekstur yang cair. Perutnya, mulutnya, giginya belum ada giginya. Gitu. Giginya belum ada, dia belum bisa mengunyah itu gimana toh? Dia hanya bisa menelan. Dia belum bisa mengunyah, dia hanya bisa nyedot, nelen, nyedot, nyelet. Kemarin yang 6 bulan dia pelajari. Nah, kayak gitu. Maka dari itu ketika memberikan MPASI, ketika dia usianya 6 bulan, 7 bulan, dilatih, dikenalkan sedikit-sedikit. Kenapa? Karena dia belum terbiasa. Namanya MPASI, pendamping ASI. Maka yang utama adalah ASI. Maka makan dulu baru minum ASI, atau minum ASI dulu baru makan? ASI dulu, sampai dia kenyang. Tapi kemudian dilanjutkan, dicobakan makan. Apa yang bisa dicobakan? Bertahap. Tekstur, cair dulu. Komposisi, nggak usah banyak-banyak dulu. Kenapa? Dia lagi nggak butuh-butuh banget kok. Karena dia masih ada ASI-nya. 6 bulan, kita bicaranya 6 bulan. Tidak untuk 1 tahun ke atas. Dia masih belum butuh banyak dari makanan-makanan tadi. Itu cuman untuk, tujuannya adalah untuk mengenalkan saja. Mengenalkan dengan apa? Dengan tekstur yang baru. Satu. Dengan rasa yang baru. Dengan bahan makanan yang baru. Maka sehari cuma dikasih misalnya bubur yang sangat halus, di blender sampai halus, ya nggak apa-apa. Sampai habis 1 sendok pun itu sudah bagus. Karena memang tujuannya bukan untuk bikin dia kenyang, dia masih bisa kenyang dengan ASI. Gitu. Tapi nanti semakin bertambah, dikenalkan hari ini belajar ini, hari itu belajar itu. Tapi jadi susah BAB, Pak. Tapi jadi BAB-nya 2 hari sekali, 3 hari sekali, orang tuanya jadi bingung. Betul? Nah, tadi belum ditanyakan, tapi saya bisa menebak. Karena saya juga mengalaminya kemarin. Anak saya jadi BAB-nya 3 hari sekali, yang tadinya ketika dengan ASI rutin nih. BAB-nya rutin. Ini kok jadi tidak bisa BAB ya? Dan kalau BAB mengejan, kayaknya kesakitan. Kasihan, udahlah nggak usah saya kasih MPASI lagi. Nah kalau dikasih ASI doang ya kurang. Nah, kenapa kayak gitu? Perutnya sedang belajar dengan tekstur, perutnya sedang belajar dengan makanan yang baru. Maka pastikan betul teksturnya, bahannya, dan kebersihannya. Bahkan sampai makanan-makanan bayi itu peralatannya dipisahkan, disabun. Kalau dulu sampai direbus, ya, sekarang nggak usah. Kalau direbus, larut itu. Plastik toh makannya, bukan pakai bukan pakai metalik. Karena nanti kalau kena asam, metalnya itu kan kalau misalnya pakai seng, itu nanti akan berpengaruh. Kalau pakai kaca gimana Pak? Kan aman kalau pakai kaca. Anak kecil tuh kalau disuapin susah. Tangan kakinya kemana-mana. Kalau pakai kaca nanti pecah. Maka selama ini pakainya plastik. Plastik pun sama yang BPA free. Apa itu BPA free? Ya, belajar lagi tuh nanti. BPA free. Yang ada di produk anak dan bayi. Nah itu ya salah satunya. Nanti kita akan diskusikan itu lebih lanjut. Nah nanti akan bertahap-bertahap. Pak nanti gizinya nggak terpenuhi, maka dari itu di dalam PMPA, ini buat teman-teman ada yang besok pegang bayi balita, MPASI, ngasih konseling edukasi MPASI ada nggak besok? Yang di Zoom ada yang tugas ngasih MPASI nggak? Itu nanti kemungkinan akan pertanyaannya akan itu tuh. Anak saya harus dikasih apa ya? Oke, sama seperti anak saya sekarang, harusnya sudah belajar finger food. Tahu finger food? Yang tadinya disuapin tinggal makan gitu. Sekarang enggak, belajar makan sendiri. Bagaimana cara makan sendiri? Kalau saya di rumah pakai nasi. Nasi sudah sama seperti saya. Tadi pagi saya sarapan 5:30 sambil nonton TV berita. Anak saya langsung duduk di pangkuan saya ikut minta makan. Nah, kalau pakai piringnya sendiri nggak mau, jadi harus dari piring saya. Nah, jadi saya nyuapin, ya makan sambil nyuapin dia. Dia makan nasi mau, gitu. Kalau saya sedang tidak di rumah, misalnya makan siang nanti, dia dikasih makan nasinya, disuapnya cuma separuh.
Separuh sisa nasinya dalam mangkoknya dia sendiri ditaruh di kursi mejanya dia. Jadi ini termasuk metode Montessori, salah satu pemberian makan. Kenapa sih orang di luar negeri itu cenderung kalau sudah dewasa cenderung mandiri? Kenapa kita masih cenderung harus dekat sama orang tua terus, sampai kuliah masih didaftarin orang tua terus? Ya, karena kita tidak dibiasakan untuk mandiri, termasuk sejak anak. Ya disuapin terus. Nah, maka anak, itu psikologi perkembangan anak, saya dapat mata kuliahnya dulu ketika S2. Anak makan ya di meja makan, bukan diajak nonton teman-teman yang lain jalan-jalan digendong. Itu salah. Karena jangan diajak nonton TV, maka akan gedenya ya makan di ruang TV, makan ya sambil jalan di mana-mana, makan di rumah nggak mau. Itu kalau suatu gede, maka saya harus mengubah budaya di keluarga besar saya yang makannya digendong kemana-mana kayak kamu dulu. No, itu salah. Dan itu bukan hal yang gampang mengubah tradisi atau budaya. Dibelikan kursi buat makan, ikatkan ke kursi, dah duduk di meja makan, kita makan bareng. Istri saya makan, anak saya ikut disuapin. Jadi terbiasa makan ya duduk di meja makan, di kursi dia sendiri gitu. Setelah setengah porsi nasinya habis sudah dibantu suapin, piring sajinya dia sama sendoknya dia ditaruhlah di mejanya dia sendiri. Maka dia belajar nyendok sendiri dan makan sendiri. Belepotan Pak, tumpah semua, nggak apa-apa. Pastikan mejanya bersih aja udah. Akhirnya bayi saya mangkoknya itu ditumplekin. Mangkoknya dibuang, makan pakai tangan dari meja. Itu sudah berhasil makan pakai tangan. Sebelumnya makan pakai mulut langsung, jadi mulutnya langsung ke meja. Salah. Tapi ya itu, dia belum bisa ngambil pakai tangan dan masukin ke mulut, belum bisa. Jadi hanya bisa ngambil langsung lewat meja dimakan. Saya ngajarin dia, saya pegangin tangannya saya pegangin sendok, saya bantu sendok. Sekarang dia sudah bisa makan sendiri. Tapi masih nasi. Ketika pakai wortel diiris sebesar kelingking kita misalnya gitu, atau brokoli dipotong, dikukus, dia belum bisa. Tapi kalau nanas sudah bisa. Jadi kalau makanan yang hambar, brokoli, wortel itu kan hambar. Timun itu hambar, dia cuman pegang buat mainan aja, dipridil-pridilin. Tapi kalau nanas, karena manis, nanas madu itu saya kalau pulang bawain nanas madu, saya tuangin air panas, kemudian saya potong-potong, saya taruh di piring sajinya dia bisa ngambil sendiri dan dia makan. Termasuk buah-buahan. Jadi kalau ada anak-anak kok nggak suka buah, kita evaluasi dulu orang tuanya. Dia ngasih contoh enggak? Saya ngasih contoh, makan buah, ayo. Pisang, jambu, mangga, apel, nanas, apalagi mentimun, itu saya makan di dekat dia dan dia nyontoh. Apa yang saya makan dia minta. Kalau dia disajikan sendiri, ini punyamu, ini punya saya, nggak akan mau. Maka makanlah bareng. Ini salah satu metode untuk mengenalkan anak suka sayur, untuk anak suka buah. Ada beberapa anak yang suka sayur karena dibiasakan sejak usia 6 bulan kenal rasa sayur itu hambar. Anak kecil nggak tahu ini asin, gurih, manis, pahit, dan yang lain, nggak ngerti. Hambarnya sayuran itu nggak tahu. Maka di usia 6 bulan diajarkan. Sejak 6 bulan diajarkan satu persatu. Yuk hari ini kita makan brokoli aja. Hari ini kita makan apel aja. Saya akan mengajarkan seperti itu sehingga anak saya, puji Tuhan, tidak picky eater. Itu masalah besar di kita. Picky eater. Tahu picky eater ya? Makannya milih-milih. Anak saya nggak kenal mie instan. Karena mie instan itu ada gula, ada garam. Manis dan asin itu evolusi manusia yang sangat suka itu sejak bayi. Jadi kalau anak kecil sudah kena rasa asin dan rasa manis, dia nggak akan lepas dari itu karena itu edik.
Di otak kita itu ada jalur neuron khusus untuk rasa asin dan manis yang memang menimbulkan rasa suka. Itulah sebabnya kita senang yang gurih dan yang manis. Terutama kalau kita stres. Ya, ada orang yang stres makan yang hambar, pasti cari yang manis, craving makanan manis, craving gorengan. Itu sudah evolusi. Salah enggak? Salah. Tapi tidak bisa kita munafikkan itu. Karena itu di otak kita. Bayi pun iya. Maka dari itu kita kenalkan makanan yang hambar dalam tanda kutip, tidak dengan bumbu-bumbu termasuk garam. Pakai bawang boleh enggak? Boleh, tapi bawang bikin kembung. Oke, sehingga yang makanan-makanan yang manis, Pak, enak, gurih, itu versimu. Itu lidah orang tua. Lidah seorang anak tidak mempedulikan. Ya, jadi belajarnya itu. Itu yang membuat anak saya sampai sekarang saya coba kurangi akses makanan-makanan yang untuk dewasa. Makanan kemasan yang untuk dewasa. Makanan kemasan untuk anak ada. Kalau saya minum kopi sambil makan biskuit, ya biskuitnya saya cari yang warnanya kayak biskuit merek M yang untuk anak-anak. Warnanya coklat, ya saya pakai biskuit coklat. Dia nggak bisa membedakan itu punya saya atau itu punya orang tua. Warnanya sama kok, bentuknya sama, bulat. Maka ketika saya ngambil, dia minta, saya ambilkan punyanya dia. Dia nggak ngerti kalau itu ternyata biskuit yang berbeda. Dia bisa itu gitu. Oke, jajan enak, jajan. Oke, ambil. Efeknya, ya sambil jajan. Makan sambil duduk. Tadinya mungkin sambil lari-lari kemana-mana. Nah ini, kalau buat teman-teman yang belum memegang bayi, nggak punya bayi atau anak di keluarganya, di sekitarnya, belum tahu. Tapi nanti ini adalah isu yang penting banget. Yang akhirnya banyak orang akan tanya ke kita, bagaimana sih cara biar anak suka sayur? Itu pertanyaan nggak selesai-selesai. Bagaimana anak suka sayur? Ketika jujur, kok beli sayur banyak banget buat siapa? Buat dia. Brokoli. Anak saya daging sapi seminggu setengah kilo. Setengah kilo seminggu 6 hari. 6 hari maka setiap hari makan 3 kali. Dibagi 6 hari 18, setengah kilo 500 bagi 18. Sekali motong itu lebih gede dari porsi rendang kalau beli. Sekali makan itu. Itu menyebabkan anak saya gede, tinggi. Tapi itu ngefeknya banyak. Oh, sumber lemaknya apa? Anak kecil itu lebih butuh lemak. Lemak porsinya. Jadi di atas usia itu nanti kita belajar yang barangkali di tempat lain belum dipelajari. Anak usia 2 tahun itu porsi lemaknya di atas kita. Kita mungkin di bawah 20-25%. Maksimal 30% konsisten komposisi lemak dalam diet kita. Maksimal 30%. Tapi anak enggak. Anak harus lebih dari 30% dan lemaknya lemak bagus. Nah, saya rela hati menyisihkan gaji yang enggak seberapa untuk membeli minyak zaitun yang harganya mahal. Nah, jadi sejak usia 6 bulan, saya kenalkan itu minyak zaitun. Ya, waktu itu hanya 1 sendok teh, sekarang 1 sendok makan, setiap kali makan. 1 sendok makan itu sekitar 10 mili. 10 mili, 10 gram kali 9 kalori, maka 90 gram dari minyak aja. Masih ditambah dengan protein hewani. Saya belum memberikan protein nabati, karena saat itu saya kasih tempe, aromanya langu, anak saya nggak mau makan. Saya kasih tahu aromanya juga masih langu, nggak bisa makannya, sudah nggak usah. Maka ada sumber lemak pakai minyak zaitun, ada sumber protein lewat daging sapi dan daging ayam. Kok bisa daging ayam? Ya, karena daging sapi mahal. Jadi saya ajari anak saya waktu itu. Tadinya daging ayam sama ati. Ati ayam itu bagus banget anyway. Itu sumber zat besi, sumber protein yang bagus, sumber vitamin A terbaik, zat besi terbaik. Itu hati ayam atau hati sapi. Nah, tapi aromanya amis. Amis. Kalau diolah kan, ya kalau beli di pinggir jalan, dia sudah matang dengan santan. Santan itu bikin kembung. Santan juga lemaknya jenuh karena sudah dipanaskan. Belum tahu juga kalau hatinya itu nget-ngetan. Dipanasin entah hari keberapa yang nggak laku. Gitu. Jadi belinya hati mentah. Hati mentah 2.000-an satu. Tapi amisnya minta ampun. Nah,
Kalau nggak pakai itu ati goreng, nah, sudah kena minyak. Kita juga nggak ngerti minyaknya seperti apa. Jadi waktu itu dikenalkan dengan ati, waktu itu dikenalkan dengan ayam, waktu itu dikenalkan dengan telur. Tapi kalau pakai telur kok muncul beruntus-beruntus. Wah, alergi nih. Maka telurnya skip, sampai sekarang tidak makan telur. Sampai sekarang. Kalaupun makan telur ya telur yang diolah, yang dicampur. Paling nggak seberapa. Kenapa? Karena masih alergi. Jadi diamati betul setiap kali makan, itu nanti namanya tes seleksi ketika alergi. Kok ada gatal-gatal, kok ada ruam, dia jadi kayak jerawatan. Kalau makan telur, maka kita pilih, ini makan apa nih menu hari ini? Oh telur, coba kita skip telurnya, oh nggak ada merah-merahnya. Gitu. Nah maka aman. Daging ayam, kok makannya dikit ya? Coba kita daging sapi. Makannya banyak, oh anak saya pintar milih makanan yang mahal. Akhirnya daging sapi sekarang jadi utama untuk sumber protein. Tapi ya karena masalah ekonomi juga, nah, sambil mengenalkan juga dikenalkan ayam. Jadi pagi sapi, siang ayam, malam sapi, pagi sapi, kayak gitu terus. Setengah kilo. Jadi 1 minggu 1 kilo daging. Ya, kita pun nggak segitu ya. Orang tuanya aja terima makan telur saya tuh. Telur. Pagi telur direbus, siang telur di kali tadi orek, malam telur di dadar. Jadi hari ini makan telur terus gitu ya. Jadi saya kayak gitu. Terima untuk anak. Nah, nasi Ini informasi tambahan buat teman-teman nanti kalau diberi pertanyaan tentang anak, karena banyak pertanyaan tentang itu. Sumber lemaknya saya dari zaitun, proteinnya dari daging sapi, sayurnya saya kombinasi, bergantian dan kombinasi. Labu, wortel, buncis, enggak buncis seratnya tinggi. Labu, wortel, brokoli, kentang, apalagi ya? Labu siam, wortel, brokoli, kentang, labu kuning. Labu siam dan labu kuning. Nah, itu bergantian. Itu menu yang untuk orang dewasa, sehat juga, tanpa penyakit atau dengan penyakit apapun di rumah sakit, menunya paling aman juga itu. Ya, sehingga buat bayi juga aman menurut saya. Saya bergantian dan itu dikukus, direbus. Saat itu belum bisa makan pakai nasi karena nasi teksturnya padat. Nasi bubur juga masih padat. Maka nasinya saya blender. Jadi bentuknya cair campur aduk semuanya itu. Aromanya gimana? Ya bikin mual. Tapi kalau kita mual, anak kita mau makan enggak? Enggak. Kalau kita enggak mau, jangan harap anak kita mau. Maka saat itu harus kuat dengan aroma amis. Harus kuat dengan aroma yang serba campur. Anak tahu enggak aroma yang campur-campur kayak gitu? Tidak. Karena belum pernah. Taunya itu adalah makanan. Ya itu kayak gitu rasa makanan. Bermasalah enggak dengan rasa itu? Tidak, karena belum kenal sebelumnya. Ini yang jadi masalah. Kita terbiasa memberikan makanan yang dalam tanda kutip enak, versi kita. Jadi ketika ketemu yang hambar, dia enggak akan mau. Maka kenalkan rasa yang hambar dan bervariasi tadi. Nah kemudian kalau dikasih nasi, nanti jadi porsinya sedikit. Maka semakin bertambah usia, dagingnya makin banyak, minyak zaitunnya makin banyak, sayurnya ditambahi, nasinya dipisah. Belajar yang blender, dan tadi ditambahkan air dikit kalau dulu, jadi biar lebih cair. Kalau sekarang sudah enggak. Jadi kental kayak bubur kental, tapi nasinya sudah padat. Nanti kalau ada wortel dikukus, ya dikenalkan dulu. Selain yang sudah jadi wortel cuma digigit-gigit doang, habis itu dibuang. Jadi bukan untuk sumber sayur. Hanya untuk kenalan tekstur, oh ini makanan itu keras ya. Giginya kan sudah ada. Itu sebagai indikator mayang. Gigi yang akan muncul pertama kali itu mungkin depan. Ya, depan, baru kemudian geraham, baru kemudian taring. Itu indikator buat kita. Depan itu bukan buat ngunyah. Buat gigit aja. Ngunyah itu pakai geraham. Maka dari itu jangan kasih tekstur yang keras bagi bayi-bayi yang belum muncul gerahamnya.
Kalau nanti baru muncul, itu nggak enak buat makan. Jadi bayi bakal rewel. Nah, maka ada momen tertentu di mana bayi masih tumbuh gigi, mungkin panas, mungkin nggak mau makan, mungkin makanan juga dilepeh. Maka harus tahu dulu nih tentang kayak gini. Baru nanti setelah itu muncul taring. Nah, kok tahu kalau muncul taring? Ya, kalau anak saya sudah saya ajari sikat gigi. Tadinya nggak mau sikat gigi, tapi di kompleks saya bisa pamer anak saya gigi yang paling bersih. Kok tahu ya kalau makan gigi yang putih sendiri? Karena sudah dibiasakan sikat gigi. Akhirnya pertama dengan sikat gigi sudah tahu, sudah muncul taring nih, bawah dulu muncul kemarin. Dan ketika Mimi ASI juga gigit, udah kerasa ada taring gitu. Nah, maka sudah waktunya dikasih makanan yang lebih bertekstur lagi, kayak daging gitu. Jadi itu sebagai indikator. Maka dari itu gigi itu sebagai indikator pemberian tekstur juga. Dikenalkan sama ibu, gitu ya. Nah, ini nanti masuk dalam topik tentang aneka kebutuhan lainnya. Kita baru 1 slide tapi sudah 1 jam. Oke, itu tadi tentang edukasi sama konseling. Nggak apa-apa ya, kita nanti dibaca sendiri bisa. Nah, konseling itu interaksi 2 arah. Kalau 2 arah artinya apa? Saya sebagai konselor ngomong, kalian sebagai klien ngomong. Kalau edukasi lebih ke 1 arah. Saya saja yang ngomong. Ceramah misalnya. Jadi kalau orang dosen ngomong terus. Informasinya masuk enggak? Enggak. Lah kamu itu patung. Mendingan saya ngerekam aja di Zoom, nanti dengarkan ya di YouTube ya. Ya itu sama dengan ketika saya di kelas ngomong sendiri dari awal sampai akhir, kamu baik ada pertanyaan? Tidak Pak, ya wis. Ya, sama aja kalau kalian dengerin ada di YouTube saya. Itu kan sama kayak itu. Terus ngapain kalian di sini? Kan kayak gitu. Nah, enggak masuk. Edukasi tidak begitu efektif. Untuk kelompok yang klasikal, itu kita sudah bicarakan beberapa pertemuan yang lalu. Konseling lebih efektif karena ada interaksi 2 arah. Kamu sudah paham belum? Atau ada yang ingin ditanyakan enggak? Maka di-recall. Kalau di konseling itu ada recall. Di konseling ada sesi untuk lebih mendengarkan. Coba kamu ngomong pendapatmu tentang ini. Oh, saya tuh kalau punya anak saya kayak gini, ya diemin aja. Tunggu aja dia selesai sampai dia selesai ngomong. Sudah, oke. Ya, baru kita yang ngedrill. Nah, itu kemarin ketika di tempat saya juga ada bayi usia 2 tahun, tapi dia belum bisa jalan. Loh, anak saya sudah sampai babak punya lari kemana-mana. Nah, akhirnya karena saya tidak di rumah, karena saya yang sering cerewetin istri, sekarang istri yang sering nasihatin tetangga-tetangga atau temannya lewat media WhatsApp. Jadi nanti kalau teman-teman semua di sini jadi ibu atau punya keluarga yang punya anak gitu ya, kalian akan ditanya kayak gitu. Kalian gatel kalau tidak posting tentang anak kalian. Nah itu wis. Akan gatel. Jadi tiap hari itu ada. Jadi kalau istri saya bilang, setiap hari itu saya belajar menjadi seorang ibu. Karena setiap hari berbeda. Hari ini nggak bisa, hari itu bisa. Anak saya sekarang sudah bisa apa yang disebut dengan egoisme. Jadi dia sudah bisa ada rasa memiliki. Nah, saya punya bean bag di rumah. Ya tahu ya bean bag ya, gede banget. Saya bawa itu semeja ini lah. Biasanya buat duduk istri saya ketika dia hamil dulu kan, kalau hamil susah buat duduk di kursi, duduk di bean bag enak tuh. Sekarang tadinya saya bawa bean bag, dia takut itu apa kan? Nah, dia cuma berani pegang doang gitu. Terus istri saya duduk di situ, saya duduk di situ misalnya. Dia kan kemarin batuk pilek sakit. Istri saya kecapean tuh dia pengen duduk di situ, nggak boleh. Ditarik. Kemudian setelah itu dia lari terjun di bean bag itu dan anak usia 1,5 tahun itu nyontoh siapa kayak gitu. Bisa sambil tangannya gini.
Hah, dan istri saya nggak boleh pegang pun nggak boleh. Gini, nangis kejar. Habis itu setiap hari belajar egoisme. Dia akan menjadi egois, teman-temannya juga nggak akan boleh pegang barang dia. Maka di usia seperti itu diajarkan untuk sosialisasi. Untuk mau ya jajannya dikasih gitu. Termasuk kemarin ketika si awalan, mau ya biskuitnya dikasih. Tapi habis itu diminta lagi. Dikasih minum, dikasih. Nah, akhirnya ketularanlah batuk pileknya dari situ. Karena satu sedotan. Nah, saya loh kok anaknya sakit ya Bu itu? Enggak, ini alergi kok. Nah, ternyata sakit. Anak saya jadi ikutan sakit karena sharing minuman tadi. Nah, gitu. Tapi itu ya wis tidak apa-apa. Belajar buat kena virus itu bukan bakteri, jadi saya nggak akan khawatir. Dan sekarang sudah sehat juga. Tapi dia akan kenal bagaimana cara berbagi. Dia juga kenal virus. Tidak apa-apa kena virus, kena batuk, karena dia nggak akan kena virus yang sama nanti. Gitu kan? Nah, itu interaksi dua arah. Di interaksi dua arah, kalian akan belajar tentang interpretasi dari hasil assessment. Oh, dapat laporan kadar glukosa darah, ya, hasil lab yang panjang lebar gitu. Kemarin kalau kalian lihat IG live-nya saya dengan Jojo, dia sekarang jadi konselor di Kalbe, di Kalbe, dia setiap hari bisa mengambil darah untuk cek kolesterol, gula darah, asam urat, terus bisa menginterpretasikan. Orang datang ke counter dia hanya untuk tanya, kolesterol saya segini normal nggak sih? Oh tinggi, terus kalau biar normal gimana? Gitu. Tidak ditawarkan obat, karena kita bukan bekerja untuk farmasi, kita bekerja untuk diet, untuk gizi. Oh makannya ini, oh ini yang harus dikurangi, oh ini harus ditambah, gitu misalnya. Nah ini kebutuhan klien dan bagaimana caranya? Kalau makan gimana? Misalnya. Kemudian ada kesepakatan berikutnya. Artinya kalau konseling tidak satu kali tatap muka saja. Edukasi mungkin bisa satu kali, setelah itu saya goodbye. Setelah kamu dari steroflow, setelah itu selesai, ya sudah selesai. Tapi kalau konseling tidak. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kamu paham tentang apa? Kamu ngerti apa? Kita punya komitmen tentang apa? Minggu depan kita ketemuan lagi. Dengan topik yang baru, dengan target yang lebih baru lagi. Itu konseling. Gitu ya. Nah, tujuannya ini tadi, bisa membantu klien. Kalau edukasi, kita ngasih tahu yang benar. Kamu tahu nggak yang betul tuh ini? Kalau konseling enggak. Kalau konseling kita menawarkan alternatif. Itu bedanya. Ya, konseling itu menawarkan alternatif. Pak, saya mau turun berat badan. Oke, targetmu berapa? Oh ya, saya mau menikah dengan berat badan sekian. Kapan menikahnya? 6 bulan lagi. Oke, kita berarti mau turun 6 bulan lagi. Dalam 6 bulan mau turun berapa? 20 kilo, Pak. Waduh, kosek. 20 kilo dalam 6 bulan. Maka sebulan 3 kilo. Oke, kalau mau sebulan 3 kilo, maka targetmu ini. Bisa enggak? Agak susah, maka akan ada proses timbang menimbang. Kalau misalnya ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Nah, gitu. Oke, maka kalau ketika konseling kita tawarkan alternatif. Kita bisa kok dapetin penurunan 3 kilo dalam 1 bulan. Pilihannya adalah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Yang kira-kira suitable sama kamu gimana? Yang mana? Oh, saya bisa nih squat 10 kali dalam 1 menit saya bisa. Oke. Saya disuruh renang. Saya nggak bisa renang ya. Kalau kamu menyarankan renang ya nggak bisa dong. Jadi akan ada alternatif. Siapa yang menentukan? Klien. Jadi kita berikan alternatif pemecahan masalah, klien yang akan menentukan. Itu bedanya kalau kita konseling. Kalau edukasi kita kasih tahu yang benar. Saya nggak peduli kamu pintar atau enggak, sudah tahu atau belum. Inilah yang benar. Nah, itu kalau edukasi. Tapi kalau konseling enggak. Maka ketika nanti memberikan konseling untuk ibu yang MPASI, jangan kalian berikan satu jawaban aja. Makan itu ya pakai daging sapi. No, kalau dia nggak punya. Ya toh? Daging ayam boleh kok? Boleh. Ikan. Kenapa saya sampai sekarang belum kenalin ikan? Karena mamanya alergi ikan. Istri saya alergi ikan.
Jadi kalau makan ikan laut khususnya, dia jadi gatal dan ruam. Dan itu memang betul. Dan alergi itu bisa diturunkan. Maka mengenalkan ikan dan telur untuk anak saya pribadi menunda dulu. Karena berisiko betul. Karena kalau bermain dengan alergi tidak hanya soal ruam, tapi sampai bisa anafilaksis. Reaksi alergi yang berlebihan sampai bisa sesak nafas. Gitu. Sama seperti saya, asma saya bisa kambuh kalau saya minum minuman kemasan karena ada benzoatnya. Kalau saya makan pakai saus atau kecap, sampai sekarang. Jadi saya prepare betul. Tapi saya makan itu enggak? Iya, kalau lagi kepingin. Tapi saya prepare nih bentar lagi saya bakal kambuh asmanya. Ya kambuh. Dapat makan siang dari Kanita. Saya tanya dulu sama Bu Amri, ini makan iki masaknya pakai kecap enggak ya? Iya itu orang itu saus teriyaki. Ada saus teriyaki dibuat dari ada sausnya khusus, ada komposisi dari kecapnya, ada benzoatnya, mau nggak mau pasti ada benzoatnya. Ya kalau nggak makan itu ayam teriyaki enak gitu akhirnya ya sudahlah. Hari ini saya belum minum obat, saya prepare dulu minum obat, nasinya saya kurangin biar saya nggak kambuh asmanya, karbohidrat kan tinggi. Jadi saya kalau sekarang makan siang itu karbohidratnya saya cuma pesan separuh di Kanita. Nah, saya cuma pesan nasinya separuh sehingga saya tidak begitu kenyang. Nah, angka RQ respiration quotient-nya ya produksi karbohidrat karbon dioksida dari karbohidrat itu lebih rendah. Itu nanti materi dietetik itu. Nah, jadi saya coba terangkan di saya. Jadi saya sekarang jarang, nggak masalah pakai itu. Minum banyak. Nah, ini nanti sampai dia bisa perubahan perilaku. Kita berikan alternatif pemecahan, mana sih yang bisa kamu lakukan, mana yang kamu cocok dilakukan di rumah. Nah, itu maka sampai ke perubahan perilaku. Nah, ini perbedaan antara konseling dan konsultasi. Mata kuliah di kita itu pendidikan gizi, edukasi. Semester 7 nanti ada mata kuliah namanya konsultasi gizi. Tapi sebenarnya yang diajarkan itu konseling. Nah, maka tidak nanti ini kami sedang melakukan revisi kurikulum ya, perbaikan kurikulum, akan ada revisi untuk tahun ke depan di mana mata kuliah konsultasi gizi kalian akan menjadi angkatan terakhir yang akan belajar itu. Kalian atau adik kelas kalian yang akan belajar konsultasi gizi ke depan tidak lagi namanya konsultasi gizi. Karena apa? Konsultasi ya kamu datang ke saya untuk konsul. Saya posisinya lebih tinggi, lebih tahu semuanya, kalian nggak ngerti apa-apa, maka kalian konsul. Ya, tapi kalau konseling enggak. Kalian datang ke saya karena butuh, saya juga butuh kalian. Maka kita duduknya sama tinggi, kursinya sama, levelnya sama. Kamu ngomong apa, saya ngomong apa, dua arah. Kalau konsultasi tidak, konsultasi saya lebih tinggi. Oke, nah jadi kita perlu samakan persepsi dulu. Konseling sama konsultasi dan edukasi itu tiga hal yang berbeda. Tapi kita sering campur nih, gitu ya. Nah, sama-sama individu, tetapi prosesnya di sini menyelesaikan masalah juga. Tapi kedudukannya di sini nih. Konsultasi ini posisinya lebih tinggi. Nah, gitu ya. Ini yang baju putih yang di bawah ini adalah konsultannya. Konselornya. Yang baju biru ini ibu-ibu yang pakai lembar balik, dia bisa menunjukkan ini yang benar, ini yang salah gitu. Yang di atas ini nutrition education. Langsung ke kelompok gitu ya. Jadi kalau konseling itu sesama, sejajar kedudukannya. Bukan kursinya yang lebih rendah, bukan, tapi di dalam proses itu kedudukannya dia setara dengan kita. Gitu ya. Jadi maka kita lebih banyak mendengarkan. Kalau konseling, kalau konsul kita yang sebagai konsultan lebih banyak ngomong. Oke. Nah, peran kita sebagai tenaga gizi ngapain? Nah, ini kenapa sih seseorang perlu mendapatkan konseling dari RD, dari dietitian, dari nutrisionis ya? Banyak sekali tujuannya. Ada sampai nurunin berat badan, naikin berat badan, sampai nanti di kondisi-kondisi khusus ini kita sudah belajar ini tadi di awal. Terus berapa lama sih? Nah, gitu. Ini juga tentatif. Kemarin ketika saya tanya, ternyata di kelas sebelah sebelum kalian masuk di asuhan gizi kemarin, dia dirawat di rumah sakit mendapatkan konsultasi dan konseling cuma 1/4 jam, 15 menit.
Puas nggak? Enggak, belum semuanya terpenuhi pertanyaannya. Nah, kemudian saya tanya teman-teman yang praktek di rumah sakit dan yang di klinik konseling gitu. Dia pasang waktu seperti Bu Rita Ramayulis. Ya saya tanya, dia kan buka klinik juga, berapa lama sih konseling? Ya tergantung juga. Paling tidak sekitar 30 menit. Maksimal 20 menit sampai 30 menit. Kenapa? Ya kliennya banyak. Kalau sehari 1 jam, ya kliennya nanti sedikit. Yang nunggu juga banyak. Gitu. Jadi dia dibatasi. Bisa nggak kamu ngomong 20 menit tapi berbobot? Bisa nggak dalam 20 menit, nggak cuma kamu yang ngomong. Kalau kamu ngomong kan konsultasi. Biasanya nggak dalam 20 menit, dia sebagai klien itu bisa mencurahkan semuanya. Dan kita tahu, maka kita punya time schedule. Hari ini 20 menit ngomongin ini dulu ya. Tapi minggu depan kita ngomongin itu lagi. Itu topik buat minggu depan tuh. Nah, gitu. Kita topik ini belajar dulu makan sayur. Nah, gitu. Minggu depan kita coba yuk olahan-olahan khusus misalnya. Gitu. Jadi akan ada bertahap-tahap. Nah, saya kemarin di IG Live tanya sama Jojo, kamu berapa? 1 jam Pak. Tapi harus 20 menit. Kalau sevisi 1 jam bisa. Tapi capek betul 1 jam ngomong. Apalagi saya ngajar 100 menit, 1,5 jam. Gitu. Jadi lebih baik mengarahkan kalian juga untuk berpartisipasi. Nah ini dalam pertemuan pertama, apa sih yang harus dicapai dalam pertemuan pertama? Semua masalah tergali? Enggak. Dalam pertama, kowe pengennya apa? Itu aja. Bisa cerita enggak? Kondisimu di rumah. Gitu. Jadi saya bisa kenal siapa kamu sih. Gitu. Nah itu di awal-awal itu lebih ke situ. Kemudian harus ketemuan berapa kali sih? Nah ini juga tentatif ya, case per case. Kalau orangnya dengan kondisi stroke, wah dia baru bisa makan normal aja 6 bulan. Ketemu 2 kali ya tentu kurang. Mau turun berat badan tadi mau menikah dengan berat badan sekian 6 bulan lagi, ketemunya cuma 2 kali ya tentu kurang. Nah tapi kalau untuk kondisi-kondisi tertentu misalnya terkait dengan obesitas, misalnya diabetes misalnya, nah kita bisa sampaikan itu dalam 2-3 pertemuan aja cukup. 1 pertemuan cukup enggak? Enggak. Ada enggak tapi konseling yang cuma 1 pertemuan ya wis. Dia enggak datang lagi. Bisa enggak? Kalau apa? Besok pertemuan lagi ya minggu depan, silakan nanti datang lagi ke sini. Tapi ternyata dia nggak datang, bisa nggak? Kira-kira penyebabnya apa? Itu. Kalau kita dalam pertemuan pertama cenderung ngajarin, cerewet, wong saya datang mau didengarkan, malah saya yang mendengarkan. Ya, ngomong apa nih? Ya. Minggu depan disuruh datang lagi, nggak mau lah. Sudah bayar, cuman suruh dengerin, nggak dapat apa-apa lagi. Berbeda dengan profesi lain, keluar ruangan dapat obat. Senang minta ampun. Sampai ada budaya di kita, kalau belum dapat obat, belum bisa. Apa nih? Lah cuman vitamin. Ya kan? Cuman vitamin, bawa obat dong. Itu sampai ada budaya itu di kita. Jadi orang-orang tertentu itu nggak butuh obat. Orang-orang tertentu cuman butuh vitamin B kompleks sama vitamin C. Wes. Sama suplemen aja buat meningkatkan nafsu makan. Udah itu aja. Tapi orang kita cenderung butuh obat. Padahal kalau suplemen gitu dong di pasaran banyak tuh. Kalau tahu. Nah, akhirnya tapi itu overpriced jadinya. Ya, ini biaya konsultasi gitu. Saya kemarin sama seperti ketika bayi saya sakit karena saya belum tahu ini karena bakteri atau virus, ya saya datang ke dokter anak di Godean sana, saya tanya ini apa isinya. Oh itu apa namanya antivirus aja. Antivirus apa untuk menangani karena ini dengan virus itu bukan antibiotik kok. Oke, berarti kapan-kapan saya bisa putuskan boleh toh boleh. Oke. Jadi minum 2 kali tapi dia sudah nampak sembuh ya stop.
Nggak usah kayak antibiotik sampai selesai gitu. Nah, terus ini yang satunya lagi apa? Oh, ini obat. Karena untuk nurunin panas. Oh, ya wis, mungkin paracetamol. Ya sudah. Gitu. Karena saya bukan dokter yang bisa menentukan resep sampai dosis, ya sudah saya ikuti aja. Tapi kalau terkait dengan makanan, saya bisa lebih banyak ngomong kayak gitu. Misalnya gitu. Tapi orang-orang di kita kalau dapat vitamin sudah ada ketahuan nih, B kompleks atau vitamin C. Kenapa sih cuma dapat vitamin, bayar 100.000 dapat vitamin kayak gitu? Karena dia nggak butuh obat, nah gitu ya. Jadi itu kalau untuk dikonsultasi. Nah, kita sering tuh hanya datang sekali aja. Ini termasuk ketika saya tanya di beberapa rumah sakit tertentu. Ada nggak sih kayak gini? Ada. Tapi kenapa sih orang-orang kayak Bu Rita itu bisa sampai appointment-nya sampai 3-4 kali dan datang terus? Padahal mahal segini. Oh, sekali konsul 20 menit. Oh. Yang di Zoom nggak lihat ya. Ya. Karena ini saya rekam ya, maaf ya, di Zoom besok kamu berangkat ke kampus. Di sini dia, segini, dia ngomong sama saya. Jadi ketika saya kemarin ke dokter, cuman bayar ini, saya merasa lebih murah nih dibandingkan konsultasi gizi. Segini. Tapi pengalaman saya ketika saya praktek di rumah sakit di Jepara saat itu, saya ngomong 1 jam, cuman dibayar segini juga, tapi nolnya hilang jauh. 1 lembar ini itu sama uang sakunya anak SD aja lebih gede. Saya ngomong 1 jam, literatur base, jurnal base, kuliah tinggi-tinggi. Walaupun saat itu saya masih mahasiswa ya, tapi cuma dibayar segini. Segininya buat rumah sakit, segininya buat saya. Tukang parkir aja nolak. Ya toh? Di mall aja segini. Nah, saya juga dibayar segini itu kemarin. Waktu praktek 2010 saat itu. Ya 10 tahun lalu memang. Tapi nilai segini tetap sama dengan nilai segini. Di hari ini. Gizi segitu rendahnya. Kemudian saya tanya, itu dulu ketika orang-orang belum begitu aware dengan gizi. Maka tadi saya tanya, Niluh memberikan untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus, saya yakin keluarganya mau keluar uang berapapun. Saya yakin keluargamu mau keluar uang berapapun biar anaknya nggak kembung. Biar anaknya yang tadinya mohon maaf ada gangguan pertumbuhan bisa tumbuh optimal. Saya yakin. Kalau dia mampu, bahkan mungkin setengah mampu, menengah ke atas, keluar uang berapapun boleh. Buat anak. Saya yakin itu. Nah itu dimanfaatkan betul sama orang-orang yang pinter. Pinter untuk mengelola ilmunya, skillnya. Termasuk ibu tersebut. Bisa sampai segini yang nolnya tambah. Padahal informasi yang diberikan sama enggak? Sama. Tapi tekniknya mungkin beda. Dia pinter, pembawaannya pinter. Saya mungkin waktu itu masih minder. Monggo. Kucel saya masih pakai baju dengan logo Undip di sini. Nggak pakai jas, kayak jas praktik kalian, tapi warna kuning. Saya pakainya kalau di Undip warnanya putih. Di UGM juga pakai warna putih. Jadi tenaga kesehatan kalau di Undip pakai putih semua, perawat, dokter, gizi juga pakai putih semua jas. Tapi masih ada logo Undipnya, gitu. Jadi masih mahasiswa. Nah, cuma dibayar. Oke, terima kasih. Dapat hari ini berapa konsultasi, Dik Dian? 3. Wih, baik ini uang ganti lelahnya. Hah? Segini dengan 3. Oh ya, terima kasih. Maka saya merasa saya harus memperbaiki betul ini. Maka saya kerjasama dengan Mbak Esti bikin aplikasi dan berbayar. Kenapa? Gizi harus naik kelas. Masa yang naikin kelas cuma Bu Rita? No, kita semua bisa naik kelas, ya. Karena gizi itu penting. Bahkan termasuk di olahraga. Di olahraga gizi sudah dimainkan perannya, itu penting untuk olahraga bisa optimal. Nah, apakah ketika konsultasi artinya orang jadi tidak bisa makan apa yang mereka sukai? Tidak. Kamu bisa kok tetap makan permen, kamu bisa kok tetap makan gorengan, tapi
Ada caranya tersendiri, ada jumlahnya tersendiri. So, ketika kalian dapat informasi gizi, informasi kesehatan dari antah berantah, menghindari daging, menghindari tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Stres kliennya. Saya terus makan apa? Kalau kunjungan ke ahli gizi, stres, nggak boleh ini itu. Betul? Kalau kunjungan ke dokter kan, nanti kalau sakit minum obat ini, nanti ini diminum setelah makan, wes, empuk. Kalau sama perawat juga mungkin nanti kompres luka dan lain-lain. Saya nggak tahu banyak tentang hal itu. Tapi kalau di gizi, kalau kita pikirannya masih kayak kacamata kuda, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Yuk terus oleh opo. Saya nggak mau lagi ke gizi. Kalau datang sudah dimarah-marahin. Maaf Pak, kemarin saya lepas makan bakso. Loh, kamu kan tahu bakso itu tinggi natrium. Di mangkoknya itu sudah dikasih natrium dan vetsin, garam dan vetsin. Di kuahnya itu sudah ada berapa kuah dan kamu habis toh? Habis Pak. Nah, kamu salah. Ini pantesan kamu tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya naik. Besok lagi nggak boleh makan bakso kayak gitu. Baik Pak. Datang lagi nggak dia? Nggak akan datang. Makan bakso lagi nggak? Makan. Maka dari itu ketika konseling, ketika konsultasi, ketika edukasi, kita menghindari kata yang negatif. Kata tidak, kata jangan, kata dilarang itu tidak kita pakai. Ya, dihindari yang negatif. Lebih baik jika Bapak menghindari bakso, karena bakso tinggi natrium. Kalau natriumnya tinggi, nanti tekanan darahnya tinggi. Karena kita terbiasa dengan kata jangan. Jangan parkir di sini, dia parkir di situ. Gitu? Jangan minum es, jangan hujan-hujanan, dia hujan-hujanan dan minum es. Karena yang masuk ke otak kita adalah kata selain jangan. Gitu? Maka kalau lebih baik makan yang berserat. Lebih baik mengonsumsi buah. Gitu. Nah, itu soft skill. Teman-teman nggak akan dapetin itu. Ya, itu soft skill betul. Tapi nanti ketika kemarin saya tanya sama Jojo, sama Ellen, ketika dia menjadi konsultan gizi, dia diajari betul tuh komunikasi interpersonal. Bagaimana sih menyambut calon klien? Duit nih. Enggak. Lihat, semakin banyak serve yang kita berikan, semakin banyak uang yang harus dia keluarkan, toh. Kita rayu, ayo periksa ini mungkin. Ayo, bisa datang lagi ya Bu ya untuk melihat keberhasilan kita. Ibu bisa melakukan ini sesuai kesepakatan kita. Terus kemudian kita cek bulan depan. Kita janjian dulu Ibu. Ibu bisa bulan depan tanggal berapa yang bisa kunjungan ke sini misalnya. Atau kalau nggak bisa kunjungan ke sini, nanti mungkin saya bisa telepon Ibu misalnya. Kita tawarkan. Kenapa? Kita butuh duit. Iya nggak? Iya. Sedangkan mereka nggak ke kamu jajan, nggak masalah. Saya tetap hidup kok. Nah, tapi bagaimana kita bisa membuat orang lain itu butuh kita? Nah, itu yang masih jadi PR tenaga gizi sampai hari ini. Kita insecure, betul. Kita tuh nggak pede dengan gizi, nggak berani. Kita tuh masih insecure kalau ketemu dokter, manut sama dokter. Kalau ketemu seorang yang sepertinya profesi yang lebih agung dibanding kita dalam tanda kutip, kita kalah. Karena kita nggak berani ngomong, karena kita nggak berani perform. Padahal ilmu kita di bidang gizi ya, dan di bidang makanan kita lebih. Di bidang lain iya mereka lebih, maka kita kolaborasi. Bukan jadi insecure. Itu masih menjadi PR kita. Termasuk ketika saya ngobrol sama teman-teman gizi yang senior di rumah sakit, mereka banyak yang insecure. Akhirnya nggak banyak yang konsultasi gizi. Mereka baru datang ke tenaga gizi kalau disuruh sama dokternya. Nanti konseling, termasuk mama saya. Aku ingin konsultasi nih tenaga gizi. Oh ya, siapa? Kiri-kiri diandani opo? Diandani rauleh ngene. Disasito. Saya kenal betul orang tersebut. Karena dulu saya praktek di sana juga. Oh ya. Ya, pantas saja mama saya ketika saya pulang
Yang aku ramangan bakso loh, aku ratakon. Tapi justru ketika mama saya ngomong itu sebenarnya dia makan. Karena dia ternyata janjian sama mertua saya. Yuk beli bakso. Mertua saya ngomong, Mas, wingi mama ngajak aku makan bakso tapi aja diseneni ya. Oh iya, enggak apa-apa. Selama makannya cuma sama ibu. Dan cuma sekali seminggu. Aku sih banget cukup bakso gitu. Tapi saya takut dia beli. Kenapa? Ya kalau dia kontrol, setiap bulan dia kontrol di Sarjito, dikasih tahunya adalah jangan. Jadi dalam mindsetnya, saya nggak punya alternatif makan yang enak. Saya harus makan apa? Kalau ini nggak boleh. Gitu. Itu jadi PR buat kita sebagai tenaga gizi. Nah ini ketika pertemuan pertama misalnya tanggal berapa tuh targetnya apa sih goalsnya? Oh agar bisa makan yang bervariasi dari semua jenis bahan makanan. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, sumber lauk pauk, hewani, nabati, sayur buah, sayur A, B, C, lemak tinggi, lemak sedang, lemak rendah, gula, sirup, susu, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi, itu kan kelompok-kelompok. Bisa nggak sih kita makanan yang bervariasi? Nah, untuk mencapai target itu, aksi pertama di pertemuan pertama adalah, yuk coba dulu makan buah, sayur, sama daging. Bes. Buah, sayur, sama daging. Bisa nggak? Kita coba dulu 1 minggu. Nah, nanti di pertemuan kedua, targetnya ketika evaluasi, kita kasih tik. Oh, tercapai. Gimana Bu, sudah makan sayur anaknya? Belum nih. Oke, sayur belum. Buah sudah bisa makan buah tapi masih pilih-pilih. Oke, buah apa? Sudah bisa makan ikan? Sudah. Oke. Kok tadi belum bisa makan sayur? Kenapa? Ada apa ya kira-kira? Oh, masih menolak ya? Oh ya sudah. Maka itu kita jadikan target yang kedua. Target itu belum tercapai nih. Ya, goals-nya not meet. Kita lanjutkan target itu. Oke Bu, kita lanjutkan nanti buat pertemuan kedua, kita coba evaluasi lagi ya. Maka dia datang lagi, bisa. Kalau kita judging, kita menghakimi, saya yakin nggak akan datang. Wis kon bayar 50.000. Enggak, wis cukup. Wis ngerti paling cuma kon kuwi. Yuk kuwi tok lah, paham lah. Yakin itu saya. Ya, dan didokumentasikan gitu ya. Misalnya didokumentasikan di berkas, dan dokumentasi ini kita bawa satu, dia bawa satu, jadi biar dia tahu apa yang harus dia lakukan, targetnya apa, harus ngapain gitu. Dia punya, kita punya. Dan catatan yang kita punya ini juga bisa diberikan ke tenaga kesehatan lain, bahwa oh pasien ini, oh klien ini sudah mengunjungi gizi, sudah dikasih tahu tentang ini. Gitu. Itu juga ketika kita mendapatkan rujukan dari dokter ataupun perawat ataupun bidan ataupun KIA. Ketika suruh konsultasi sama gizi, sudah ke dokter sana, sudah dapat apa, hasilnya apa, oh ini, oh ya sudah. Gitu. Itu kalau kita nanti bermain di klinik. Ya, bagaimana yang efektif ini? Nanti teman-teman bisa klik yang warna biru itu adalah link, nah, itu soft link. Kompetensi dasar, saya juga sudah post filenya di e-learning, kalian bisa baca apa sih kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh konselor kalau kita mau melakukan konseling gizi. Ada prioritas dan ada etikanya gitu. Jadi ada etika tidak menghakimi, itu menjadi salah satu salah satu caranya. Ya, ada juga berbagai macam pendekatan. Ya, tidak semua ada pendekatan dengan metode Getter, ini singkatan gitu. Nanti ada pendekatan lain di slide-slide selanjutnya. Greet the client. Ayo selamat pagi. Maka tadi ketika saya ngasih contoh, halo Ibu, selamat pagi Ibu. Bagaimana kondisinya? Basa-basi. Perkenalkan, saya Dian, saya dari gizi. Hari ini saya mau cek Bu, tadi pagi makannya bagaimana? Cocok nggak dengan makanan hari ini Bu? Makan apa tuh hari ini? Kita pura-pura aja nggak ngerti, padahal kita tahu kita masak. Ya, kita tanya makannya apa hari ini? Wah, nasinya pakai ini, nasinya masih keras ngetik. Oh iya, itu. Oh ya nanti saya coba sampaikan Bu, biar nasi yang siang dan sore nggak ngeletik lagi ya Bu ya. Ya terima kasih Bu masukannya. Lauknya gimana Bu? Wah itu saya senang tapi tempenya masih mendingan dipotong aja. Oh ya.
Makanya nggak habis saya lauknya, sayurnya saya nggak begitu suka. Oh, yang ibu suka apa? Gitu. Saya bisa memberikan Bu alternatif sayurnya ini. Gitu. Atau ibu tidak mau sayur apa, nanti biar saya bisa pesankan sama yang mengolah. Gitu. Kasih opsi. Sampai kita return date. Kapan kita bisa ketemuan lagi? Kalau misalnya counseling, dia kunjungan ke kita. Dan reassure, jadi kita pastikan untuk dia bisa datang lagi. Nah, ini etikanya, kita menyampaikan informasi yang akurat, kita sampaikan jaga betul. Jangan ceritakan pasien ini ke orang lain. Tadi saya masih dapat pasien, dia kena HIV karena hubungan seksual sama sesama jenis dong. Masa anak muda kayak gitu? Imannya tuh lu gimana? Ada yang enggak kayak gitu? Kemungkinan enggak kayak gitu, ada enggak? Ada. Karena tenaga gizi ketika habis dari Bangsal ngerumpiin siapa kalau bukan pasiennya, ya toh? Terus kalau dia di tempat lain, beribadah di tempat lain, bekerja misalnya jadi dosen juga, ceritakan pasien itu. Apalagi terus saya dapat laki-laki masih muda loh, kena B20 gitu. Karena ternyata suntik dengan narkoba suntik yang bergantian. Moral zaman sekarang itu kayak gitu. Kita langsung jadi, kita langsung tubir, sulit nggak boleh. Kalau itu sampai kedengeran sama klien ya nggak akan mau. Dan itu langsung di spill ya di Twitter. Saya sering itu teman-teman dokter, teman-teman nakes, teman-teman ahli gizi men-spill pasiennya. Tujuannya sebenarnya bagus agar orang menghindari diri dari narkoba misalnya. Tapi caranya salah. Kenapa? Karena dia di Twitter tersebut dia menggunakan atribut yang jelas bahwa dia adalah si A. Praktek di sana. Tapi kalau praktek di sana, di-spill di Twitter, di sosial media. Klien, hari ini dapat klien ini. Mau turun berat badan gini. Hari ini dapat klien masih muda tapi pengen kuret. Tahu itu? Ya, mau menggugurkan, lebih karena menggugurkan ya biar bersih. Nah, itu di-spill betul ya. Dan itu sosial media. Nah, ini menjadi keterampilan kita. Kita tenaga kesehatan, jangan gatel banget buat ceritain tentang pasien kita atau klien kita ke umum. Nggak akan mau ke kita. Nanti saya mau turunin berat badan, saya gendut banget. Saya nggak mau nanti di-spill. Ya kan? Ya, disebarluaskan ke orang-orang. Nah, itu nggak boleh itu. Nah, kemudian menghargai otonominya dia. Maka dari itu ketika konseling, saya tadi sampaikan, kita tawarkan opsi. Dia mau pilih apa? Mau. Kita punya target makan variasi tadi di contohnya. Sayur, buah, sama daging-dagingan. Kalau kamu belum bisa makan sayur, ya enggak apa-apa. Tapi nanti targetnya nggak terpenuhi loh ya. Dan itu masih tetap jadi target kita bersama, nanti kita evaluasi lagi gitu ya. Dan tidak menghakimi. Ya, dan fair aja. Itu terus ini ada beberapa tips, teman-teman nanti bisa baca. Dan selain gather, ada pendekatan juga galidra. Ini cuman singkatan aja. Greet the client sama, menanyakan, mendengarkan, identifikasi, mendiskusikan opsi-opsi, merekomendasikan, dan negosiasi. Oh, nggak bisa nih kalau menghindari gorengan. Lah, wong saya jualan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa saya menghindari gorengan. Kalau jualannya sisa ya saya yang makan gitu. Nah, tapi ya boleh makan gorengan, tetapi kita coba kurangi. Bisa nggak? Oh, bisa nanti. Oke. Gitu misalnya. Tanyakan untuk mengulang, jadi di recall. Kemudian sama kita buat follow up-nya, kita janjian ya. Ini galidra. Sama aja. Ada lagi namanya GALP galpap ya, galpap ya, GALPA galpat P. Wah, susah ya. Nah, tapi itulah greet, ask, listen, prioritas, advice, discuss, dan plan. Konteksnya sama, cuman jembatan keledai untuk mengingatnya itu berbeda-beda. Ada gather, ada galidra, ada galpap ini.
Tapi intinya sama, mengucapkan selamat, salam gitu ya. Sampai nanti plan untuk follow up. Nah, fokus konseling gizi di sini adalah perubahan perilaku yang tidak sebentar, tapi sustain. Jadi jangka panjang. Jangan misalnya mau menurunkan berat badan ya cuman sampai dia menikah aja. Setelah menikah ya namanya sudah ibu-ibu ya. Kalau sudah menikah dan punya anak ya pakai daster itu ya cocok lah gitu. No. Walaupun kamu sudah menikah, berat badan tetap diatur, tetap ideal. Gitu. Nah itu yang kita harap perubahan perilaku ya, bukan perubahan pengetahuan. Pengetahuan, sikap dan perilaku ini tidak terbatas selama kita konsultasi sama klien aja, tapi selanjutnya bahkan dia bisa mandiri, perubahan yang mandiri, sudah bisa ngatur dietnya sendiri dan misalnya untuk diabetes ginjal itu penyakit yang nggak bisa sembuh, nggak bisa balik lagi seperti sedia kala, sehingga selama hayat masih dikandung badan, penyakit itu masih ada di yang bersangkutan. Tidak selamanya dia akan bersama kita. Kita selalu ada buat dia, enggak selamanya. Paling bagus kalau dia bisa mandiri. Sudah bisa tuh teman-teman yang diabetes mengatur dirinya sendiri. Saya waktu itu dibantu sama siapa ya di sini? 2020. 20 dan 21. Ke salah satu kampung di lansia di selatan Stero. Ya, ketemu kelompok lansia di sana, ternyata ngomongin saya sama Pak Rian sama Bu Ampri ngomongin soal diabetes. Ada orang-orang diabetesis di sana dan sudah tahu caranya ngatur diet. Saya sudah kalau makan sudah saya kontrol sekian porsinya, minum juga manis iya tapi sudah pakai pemanis buatan yang sasetan itu dan cuman pagi sama siang. Oh ya, oke. Jadi sudah pinter nih pasiennya. Dapat dari mana? Ya konsultasi di rumah sakit dan baca-baca. Akhirnya dia bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain. Dia sudah ada perubahan sampai perilaku. Bagus tuh berarti. Penyakitnya masih ada enggak? Masih. Tapi dia terkendali, terkontrol itu tadi. Nah, ini ada aksi khusus misalnya untuk MPASI ya, tadi ada contoh-contoh aksi khusus berdasarkan WHO. Jadi kita punya program teman-teman sebagai konselor, tidak lupa untuk menyampaikan atau teman-teman juga harus menguasai tentang konsep ASI eksklusif 6 bulan, tentang MPASI selama sampai usia 2 tahun. Kemudian kalau nanti anaknya sakit, bagaimana sih penerapannya? Gitu. Sampai dulu ada lagu, bila aku diare, ibu selalu waspada, siap oralit siap sedia. Itu sampai dibikin lagu tuh sama Ibu Tin, istrinya Pak Soeharto. Kenapa? Biar kita terkenang-kenang betul tuh. Bangun tidur ya aku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu kampanye, edukasi kesehatan untuk imunisasi, untuk minum vitamin A, tablet vitamin A. Nah ini vitamin A sampai zat besi, kemudian juga untuk yodium. Nah yodium, garam di tempat kalian masih sudah yodium semua? Ada yang masih garam rosok? Kalau semuanya sudah dengan yodium, apakah itu sudah selesai masalah gaki? Apa yang belum selesai? Yang bikin belum selesai misalnya terkait dengan garam, selain garamnya sudah yodium, penyimpanan yang gimana? Ya Nilo. Oke, kena cahaya garamnya. Ya, garam diwadahi toples. Toplesnya tembus pandang. Dia kena cahaya. Garamnya nggak rusak, tapi yodiumnya yang hilang. Oke, next. Ada lagi. Terbuka. Garam itu suka air. Maka dia akan menyerap air. Kalau kena air, dia akan rusak yodiumnya. Garamnya tetap asin, tapi ternyata dia sudah rusak. Oke, next. Ada lagi enggak? Dekat kompor. Ada suhu. Nah, ngapain jauh-jauh? Nanti tangan saya nggak nyampe, Mas. Kan enak kalau kita di depan kompor, kanan kiri sudah ada bumbu-bumbu, tinggal gini, tapi itu salah. Ya, nah itu kita terangkan. Kok ribet-ribet pakai ditutup segala? Kita salah sayurnya mateng gitu.
Ya toh? Iya. Toh garamnya masih asin. Itu dia. Itu masih menjadi masalah di ibu-ibu di sekitar kita, terutama buat keluarga menengah ke bawah, di mana mungkin nggak pakai kompor gas, mungkin nggak pakai kompor minyak, tapi masih pakai tungku, di mana api dan panasnya menyebar kemana-mana tuh. Itu garamnya mungkin sudah ditutup, tapi ternyata panasnya masih kemana-mana tuh. Itu masih menjadi PR. Ditambah lagi garam itu enak kalau diulek. Gitu. Teleponnya dipanggil bapak mungkin. Ya. Ngapain kamu alarm bangun jam segini? Saya sudah harus selesai. Ada jam 10 ada kuliah? Enggak ada toh? Oke. Oh ya. Oh, kamu ambil kuliah semester bawah? Oh. Ya. Enggak usah serius, saya kan kuliah. Oke, nah ada kalau di ibu-ibu itu sukanya kan kalau bumbu garam, merica, lada, bawang merah putih, lombok enak kalau digerus toh. Itu dia. Kalau pakai garam biasa, garam meja, Revin X, nah itu ya, atau model-model yang lain, Marin X itu nggak bisa diulek itu. Dan dia cuma butuh sejimpit kecil banget untuk jadi asin. Dengan porsi yang sama dia bisa keasinan. Tapi kalau pakai garam krosok, dia kerasnya keras, enak banget buat diulek. Dan ngambilnya sejumput itu marem gitu. Ya toh? Kalau pakai sejumput tetapi dengan garam meja yang halus banget itu, wah asinnya minta ampun, saya yakin. Kenapa? Ya karena istri saya melakukan hal yang sama. Kok kamu kasinan toh? Garamnya baru. Oh, ternyata memang sejumput tersendiri itu asin banget. Maka sekarang kalau merek ini sekian, merek ini sekian. Nah, maka banyak orang yang masih pakai garam krosok. Garamnya asin kok, tapi garam krosok. Belum tentu. Garam krosok itu ada yang pakai garam bata, ya bentuknya garam bata, atau yang plastiknya robek-robek itu yang kalau labelnya biru dipegang ini luntur. Ada. Oh, tahu Pak, ya saya pernah, nenek saya kayak gitu Pak. Nah, gitu. Saya nggak akan ngasih contoh orang lain, keluarga saya sendiri aja. Dan itu tidak baik. Itu yang masih menjadikan kita masalah gagi. Ya, di sekitar kita masih jadi masalah. Terus aksi kritis yang perlu kita sampaikan juga kepada klien kita adalah bagaimana cara menjaga berat badan sampai konsumsi obat sesuai dengan resep. Nah, oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kita minggu depan lagi akan ketemu soal konseling aneka macam diet dari kelompok-kelompok khusus. Sebelum kita tutup, ada yang tanya mungkin di ruang Vincentius dan Zoom 2, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kebetulan ada planifikasi kan. Nah, seperti ini untuk dari mereka lahir itu mereka kan tidak mendapatkan hasil sehingga menggunakan yang ada dari dalam mengatur, tapi memang disesuaikan dengan usia mereka. Nah, di sini kan kita tahu bahwa MPASI itu baru 6 bulan, tetapi karena standar saya itu kan mendapatkan dari Bank ASI, ada yang di Bank ASI juga gitu. Tetapi ada anak-anak yang cocok dan ada anak-anak yang tidak. Sehingga yang cocok ada yang medis. Dan dari ibu maksudnya tidak hanya ibu itu saja yang berubah, ya semua diterima. Jadi ya anak-anak itu mendapatkan dari ibu yang beda-beda. Nah, terus jadinya kan campuran antara susu ASI dengan susu perpuluhan yang ada, juga mendapatkan tambahan makanan seperti makanan-makanan bayi yang kita ambil mungkin bisa diberi masukan hal ini juga
di film Indonesia. Oh, Di sana. iya, di mata akunya partai. Beberapa hari selalu dari itu makanan-makanan yang mereka makan itu menggunakan makanan-makanan yang berkuah. Mereka mengatakan bahwa supaya mudah ditelan. Nah, anak-anak di situ itu kebutuhan khususnya seperti bisturi dan ada beberapa macam penyakit yang dan mereka juga beda seperti salmonella dan lain-lain. Anak di sana itu kebanyakan mereka lokisan. Jadi selain mereka bisa melihatnya itu hanya sama juga mereka tetap dilatih untuk mandiri gitu. Oke. Ya, mereka dia sama sedapatnya mereka dengan ya tadi kalau anak kecil itu kalau dia melihat anaknya itu berantakan dan mereka pun bagi. Dan kalau menurut saya itu kebutuhan makan mereka itu kurang gitu. Artinya karena setiap hari itu ya makan hanya sayur sup, misalnya dari terus pagi, siang, sore ya makannya. Meskipun mereka mendapatkan protein bisa sekali itu ya kalau kami ada masukan. Oke, Suster, terima kasih nih buat yang di Zoom barangkali tidak mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan Suster. Jadi Helen Keller Sedayu ke utara itu ya, yang dekat rel kereta api ya. Di sana memang ada apa namanya rumah singgah luas banget itu kan, karena oranye kayak baju kalian itu dari Helen Keller. Nah, ya itu bagus. Dan apa namanya untuk panti-panti untuk perawatan anak bayi yang tidak punya orang tua atau dititipkan atau bahkan mungkin dibuang, sama seperti di sini ya ada ya, di sini ada juga. Nah, permasalahannya adalah tidak ada makanan yang gratis. Satu, yang menyumbang pun tidak banyak. Kalau mereka mau mengusahakan sendiri juga terbatas dengan dana. Sedangkan makan itu dilakukan setiap hari, tidak ada sesi untuk puasa. Jadi mau tidak mau, ya itu memang jadi kendala besar, Suster, terkait dengan penyediaan ASI, terkait dengan penyediaan makan kalau mereka sudah bisa makan. Memang itu menjadi kendala besar. Apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau kita mau saklek, ya makan nggak harus murah, kan kayak gitu. Tapi makanan yang murah itu juga identik dengan zat gizi yang rendah. Ya toh? Zat gizi itu ada harganya loh. Kalau kamu mau makan zat gizinya bagus, ya makan ini. Tapi makan itu mahal. Misalnya protein. Bisa nggak dapat protein dari tempe? Bisa. Harga tempe murah nggak? Murah. Tapi ada protein tertentu yang tidak ada di tempe. Dan itu hanya bisa di daging. Harga daging apa? Lebih mahal. Tapi kan protein, iya, tapi asam aminonya gimana? Lengkap nggak? Pakai telur dong. Oh, setiap hari makan pakai telur. Misalnya kayak gitu. Ya bervariasi. Itu yang kalau kita saklek nggak nyampe, Suster. Ilmu kita nggak akan nyampe. Nyampenya hanya di ruang kelas aja. Ya, pegang aja. Makan bervariasi, lengkap 3 kali sehari, 2 kali snack. Dengan kalori yang sesuai, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Substansi khusus semuanya tercapai sesuai dengan kebutuhan, ya bukan kecukupan, kebutuhanmu. Nggak akan sampai kamu. Apalagi ketika berkaitan dengan sosial, aksi. Nggak akan sampai. Maka dari itu yang kita upayakan adalah kita sesuaikan juga dengan sumber daya yang dimiliki. Kenapa? Karena tidak selamanya mereka bisa menerima. Tidak selamanya kita juga memberi. Ya, maka kita memberdayakan. Bisa nggak sih mereka pada akhirnya mandiri? Gitu. Sama seperti konsepnya pengabdian. Kalau kita pertama mungkin memberikan, tapi selanjutnya mereka bisa mengolah secara mandiri. Tapi teman-teman di institusi tersebut itu kan tidak diminta untuk mandiri. Pada akhirnya mereka tetap membutuhkan donasi-donasi dan yang lain. Ya, mereka bisa memanfaatkan donasinya untuk jadi lebih baik. Nah, di kita itu ada di menu diet kita itu yang diutamakan masih karbohidrat.
Jadi yang penting makan pakai karbo dan pakai lauk dan sayur gitu ya. Lauknya apa aja monggo, yang penting ada nasi, lauk dan sayur. Jadi yang dipenuhi itu suster, makronutriennya. Mikronutriennya kadang tidak dipenuhi. Maka dari itu banyak memang masalah-masalah seperti itu. Apa yang bisa disarankan? Ya, pada akhirnya sama menuju ke pengurus yayasan, pengurus rumah panti tersebut, ya mengoptimalkan apa yang ada. Tapi kan mereka di situ bekerja, mendapatkan uang, walaupun mungkin nggak seberapa, ya. Tidak selamanya sosial aksi loh ya. Bekerja di Helen Keller, bekerja di rumah singgah di sini pun ada yang mendapatkan gaji walaupun nggak seberapa. Nah, gaji itu dari mana kalau nggak dari donasi-donasi? Misalnya kayak itu dari yayasan tertentu misalnya. Maka itu masih harus dikendalikan juga dengan pengeluaran untuk makan dan yang lain. Nah, maka bicara tentang hal kayak gini nggak simpel, suster. Nggak satu meja aja. Maka kalau kemarin kita butuh advokasi, bisa nggak sih minta bantuan orang lain? Pemerintah daerah, organisasi-organisasi biar membantu pemenuhan makan. Biar dia lebih kopen dalam tanda kutip. Biar mereka lebih terfasilitasi kebutuhan gizinya. Saya kemarin sampaikan ASI eksklusif itu bukan target. Yang jadi target adalah perkembangan tumbuh kembang seorang balita. Jadi kalau dia di rumah singgah itu cuma bisa dapat ASI selama 1 bulan, Pak, kemudian disapih dengan susu formula, yo wes mau gimana? Orang nggak ada ASI, gitu misalnya. Nah, ya sudah, diupayakan saja. Yang penting tumbuh kembangnya optimal. Meskipun permasalahan utama pada panti asuhan, bayi, balita sampai panti Weda, lansia, itu adalah masalah gizi. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Ya pemenuhan gizinya susah. Loh kenapa susah? Lah makan aja nggak bisa teratur kok. Makan teratur aja paling diutamakan nasi aja sama sayur paling. Kenapa? Karena itu yang murah. Kalau dikasih lauk kan kali. Lauknya satu potong. Tempe satu segini sudah 8.000. Sekali masak bisa lebih dari berapa potong tempe. Ya kan? Hanya untuk 1 kali makan. Yang dirawat banyak. Nah, mau kali berapa? Jadi memang itu bukan masalah yang sederhana, suster. Tetapi saran kita sebagai tenaga kesehatan, ya karena kita nggak punya uang, kita punya ilmunya, kita sampaikan bisa kok diolah dari makanan dengan menggunakan bahan penukar. Tapi sekali lagi itu tidak satu-satunya solusi. Kalau dengan bahan penukar, maka sumber protein hanya akan ada 2. Paling banter 3. Tahu, tempe, sayur dengan kacang. Wes. Kalau sumber protein lain bisa nggak? Ya bisa, tapi kamu harus mengeluarkan uang sedikit lebih banyak. Ikan, telur, ya telur 1 butir itu 2.000. Per berapa? Tempe kalau 8.000 bisa dapat segini, bisa untuk 10 orang nih. Tapi 8.000 kalau dibuat dalam bentuk telur cuma dapat 3. Ya kan? Nanti yang lain nggak makan. Nah, maka dari itu penukar itu iya. Oh, pakai teri. Iya, pakai teri. Mau dapat 2 ekor. Ya nggak bisa. Ya kan kecil-kecil dapat 2. Cukup proteinnya? Enggak. Protein ya? Iya, tapi nggak akan cukup. Oh, dapat ikan bandeng. Saya kemarin beli ikan bandeng. Tapi 1 ekor 15.000. Ya, cuman ya satunya kepala, satunya ekor gitu doang. Ya cuman buat 2 orang. Nah. Oh, pakai ikan mas. Ya, nanti dibelah. Akhirnya nggak dapat, suster, kalau kita menggunakan idealisme. Nggak akan dapat. Maka dari itu, idealisme hanya akan ada di ruang kelas saja. Di ruang diskusi akademik saja. Kalau kita keluar, kita harus melebarkan kacamata kita. Maka saya mengajak teman-teman terjun langsung ke lapangan. Kasih edukasi langsung ke orang-orang yang membutuhkan. Bukan ke temanmu sendiri. Temanmu harus ngerti. Temanmu nanti sopan. Iya, selama saya, monggo silahkan duduk. Nanti di lapangan, enggak. Siapa ya? Gitu. Mohon maaf, saya mau mencuci dulu. Nanti boleh. Jadi kalian belajar cara menangani orang-orang yang ditolak. Dengan penolakan dan real, kondisi real. Bahkan termasuk kemarin sebenarnya orang dari Stero minta Jumat ini. Tapi akhirnya bisa diperbaiki sampai tanggal 6. Yang tadinya 1 kelas bisa 1 angkatan penuh. Ratusan orang. Saya nggak siap, Pak.
Saya souvenirnya cuma 35. 5-nya aja bonus. Bener? Saya cuma pesen tumbler 3. Kalau ratusan orang terus piye, Pak? Langsung goyah imannya. Ya toh? Padahal tantangannya akan semakin tinggi tuh, memberikan edukasi satu angkatan penuh dengan satu kelas itu berbeda betul. Nah, itu maka ambil aja. Kalau kamu berhasil nanti dievaluasi, jangan lupa kalian dokumentasikan semua ya. Dalam bentuk foto, video, nanti berikan ke saya. Saya akan posting itu. Saya akan pamerkan betul ke orang-orang bahwa Gizi nggak main di kelas doang. Gizi main betul di luar sana. Dan kalian pakai alma mater kalian. Gitu. Kalian bawa panji, stikes panterapi. Itu malah jadi bagus. Oke, suster. Kapan-kapan ajak kita ke Helen Keller. Ya, kita mungkin baru cuma saya saja yang tahu di sana ada Helen Keller segede gaban. Tahu selain saya dan suster? Vianney tahu. Ada lagi yang tahu ada Helen Keller untuk orang-orang berkebutuhan khusus di Sedayu ke utara terus. Itu. Yang jalannya lewat bulak-bulak, tiba-tiba ada gedung gede minta ampun kayak sekolah. Ya, Helen Keller Indonesia itu dari Helen Keller International. Ya, kapan-kapan kita ke sana. Ketemu langsung sama orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang susah diajak duduk rapi, misalnya kayak gitu. Makan duduk rapi, bersih, nggak bisa. Bagaimana seorang tenaga gizi ngomong langsung sama orang-orang kayak gitu? Itu malah menarik, suster. Kapan kita bisa nanti ke sana? Kalau suster punya channel, kita ajak prodi buat kesana. Oke, ada lagi yang mau bertanya di Zoom ataupun ruang Vincentius? Cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, saya cukupkan. Terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi hari Senin besok. Luring, semoga bisa lebih ramai lagi, gitu ya. Sehat-sehat terus buat kita semuanya. Matur nuwun, selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Selamat pagi.